Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa 'ala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu 'ala khairi khalqihi Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin kiram wa alim wa ulama yang kami hormati, sedaya jamaah salat Idul Makmur rahimahullah. Puji syukur alhamdulillah aku telah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di setiap helaan dan hembusan nafas kita. Selalu kita curahkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kenikmatan, kesehatan, terutama keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang membawa ajaran kebenaran berupa agama Islam dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang berupa ajaran agama Islam. Jamaah salat Idul Makmur rahimahullah, pada kesempatan kemarin kita sudah mengkaji bab 5 pada kitab Kitabul Hadis yang menerangkan tentang beberapa keutamaan iman. Pada pertemuan kali ini kita lanjutkan dengan mengkaji hadis-hadis yang lainnya di dalam bab keutamaan iman. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu ahadukum, ora iman sapa salah siji wong kabeh, hatta yuhibbu li akhihi, hingga demen marang ahadukum marang wong kang loro, li akhihi ahadukum ma yuhibbu li nafsihi, ing barang kang demen sapa wong ing ahadukum kedue awake dhewe. Di dalam hadis ini dijelaskan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa tidaklah sempurna iman seseorang dari kalian semua hingga ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Jadi persaudaraan dijunjung tinggi di dalam ajaran agama Islam, sehingga menutupi mencintai temannya, mencintai saudaranya adalah bagian dari keimanan. Karena sesungguhnya tidak sempurna iman seseorang sehingga ia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Kita tahu bahwa kita masing-masing individu mempunyai kekurangan,
Maka sebagai seseorang yang beriman, kita tidak boleh membuka kekurangan, membuka aib, menyakiti, mencela, apalagi melakukan kekerasan kepada orang lain. Karena sesungguhnya apa yang dirasakan oleh saudara kita itu semestinya yang juga kita rasakan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Wujud praktek nyata mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri adalah kita berempati. Ya, kita berempati kepada saudara-saudara kita. Ya. Kita merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita. Ya. Ada saudara yang mendapatkan kenikmatan, kita juga bersyukur, merasa senang. Ada saudara yang mempunyai usaha, kita juga mendukung usahanya supaya berhasil. Ada usaha, ada saudara yang merintis karir, kita juga mendukung, tidak menghalang-halangi sehingga terwujud karirnya dengan baik. Itu bagian dari mencintai saudara seperti mencintai dirinya sendiri. Begitu pula dengan keadaan yang berbeda. Ada saudara kita yang terkena musibah, ada saudara kita yang mendapatkan musibah, ya, mendapatkan cobaan, mendapatkan ketidakberuntungan, ditimpa kekurangan, diuji Allah dalam kesakitan. Maka kita sebagai saudara muslim, kita harus berempati menunjukkan rasa sosial kita. Paling tidak kita berkunjung, memberikan semangat dan mendoakan supaya saudara-saudara kita yang dalam keadaan diuji oleh Allah dengan sakit, Allah segera memberikan kesembuhan. Insya Allah sebaliknya, apabila kita sendiri yang diuji Allah dengan hal-hal yang kurang enak, ya, kita jatuh, kita dalam kesusahan, kita diuji sakit, insya Allah orang lain juga akan memperlakukan kita dengan baik, manakala kita memperlakukan saudara-saudara muslim kita juga dengan baik. Ya. Sehingga kita prinsip bahwa hidup ini tidak sendiri. Hidup ini adalah bersosial. Hidup ini bersama-sama. Ya. Makanya kita sebagai makhluk sosial, kita hidup di lingkungan masyarakat. Kita tidak boleh menutup diri. Kita tidak boleh membatasi diri kita. Ya. Kita harus mewujudkan rasa sosial kita kepada orang lain, kepada saudara kita, kepada tetangga kita, kepada keluarga kita. Ya. Karena tadi tidak akan sempurna keimanan seseorang sehingga dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Ini hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam membina rasa sosial bagi seluruh muslim di seluruh dunia. Insya Allah kalau kita mengamalkan hadis ini, kehidupan akan terasa harmonis, lingkungan akan terasa indah. Manakala
TikTok dan lain sebagainya, kalian bisa merasakan, melihat secara langsung walaupun kita berada jauh di sini, ya jauh di sana kejadiannya, kita bisa merasakan saudara-saudara kita di Jakarta, di Bogor, di Bekasi yang saat ini sedang diuji oleh Allah dengan ada musibah banjir, ya musibah banjir yang menenggelamkan seluruhnya, baik lingkungan, rumah maupun yang lainnya. Sehingga kita punya kewajiban untuk berempati, menunjukkan rasa sosial kita untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang sedang terkena musibah banjir di sana. Anak-anak yang tadi dibanggakan, kalian yang masih kecil, yang masih sekolah, ini juga harus menunjukkan rasa mencintai seseorang, mencintai orang lain, apakah itu keluarga, teman kamu, saudara kamu, dan sebagainya. Ya, makanya kalian diajarkan di sekolah, di madrasah, apabila ada teman kamu yang sakit, ya, apabila ada teman kamu yang sakit, maka kamu diminta, diajak, disuruh, diberi pelajaran untuk menjenguk temannya yang lagi sakit. Nah, ini satu pelajaran yang sebenarnya sepele, tapi kalau kita tidak membiasakan sejak dini, ya, merasakan penderitaan orang lain, merasakan empati kepada orang lain yang kena musibah, ya, kalau tidak terbiasa maka kita acuh, bahno kocok loro wong duduk dulurku, kalau sadino dan lain sebagainya. Makanya kalau kita mengamalkan hadis ini, maka mudah-mudahan iman kita akan disempurnakan oleh Allah, karena kita mencintai saudara-saudara kita seperti kita mencintai diri kita sendiri. Hadirin jamaah mushola Baitul Ma'mur rahimahumullah. Di dalam lanjutan hadis dijelaskan waqala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utawi al-imanu iku iman fi sadril mu'min, iku tetep ing dalem dadane wong mukmin. Wala yatimul imanu, lan ora sempurna imane wong illa bikamamil faraidi wasunani, angin kelawan nyempurnani biro-biro fardune iman wal sunani lan biro-biro sunani iman. Wala yafsudul imanu illa biduril faraidi wasunani. Faman aqsha faridotan bighairi ujudi ibadaiha. Di dalam hadis ini Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman ada dalam dada orang-orang yang mukmin. Ya. Al-imanu fi suduril mu'minin. Iman itu berada di dadanya orang-orang mukmin. Dan tidak akan sempurna iman
kitab ini juga dijelaskan bahwa waqala ta'ala sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahlul jannati al-jannata wa ahlun nari an-nar amara Allah ta'ala bi ayyuh raja maka fi qalbihi mithqalu dzarratin minal iman. Ya, disebutkan di dalam hadis ini bahwa ta'ala sallallahu alaihi wasallam berdakwah sebagai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahlul jannati, idza dakhala ahlul jannati, apabila penduduk surga telah masuk surga, tatkala mlebu sapa ahlus swarga al-jannati swarga wa ahlun nari lan mlebu sapa ahlul neraka an-nara ing neraka amarallahu ta'ala mongko perintah sapa Allah Subhanahu wa ta'ala bi ayyuh raja kelawan yaitu dikeluarkan sapa wong kana mingkobi iku tetep ing dalem atine wong mithqala dzarratin minal imani. Apa ana keimanan sebesar darah ing dirine ing atine wong iku mau. Jadi apabila penduduk surga telah masuk ke dalam surga dan penduduk neraka juga sudah masuk ke dalam neraka, maka Allah menyuruh keluar dari neraka orang-orang yang di dalam hatinya terdapat sebutir keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu bahwa setiap amal perbuatan kita pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal kebaikan, amal keburukan juga pasti diganjar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada saatnya nanti tatkala ahli surga itu yang amal baiknya lebih banyak daripada amal jeleknya, insya Allah itu menjadi ahli surga. Ahli neraka apabila orang itu setelah ditimbang amal jeleknya lebih banyak daripada amal yang baik, maka dimasukkan ke dalam neraka. Nah, setelah ahli surga itu semuanya sudah masuk kepada ahli surga, dan ahli neraka ini juga sudah masuk ke dalam neraka. Ya, maka Allah mengutus orang-orang yang ada di neraka itu untuk keluar dari neraka apabila masih ada keimanan di dalam hatinya itu walau sebesar biji atom. Nah, ini jadi mudah-mudahan kita yang insya Allah istiqomah dengan keimanan kita ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa masuk surga Allah, untuk bisa masuk surga Allah. Apabila mungkin kita dimasukkan ke dalam nerakanya, mudah-mudahan kita tidak lama-lama di nerakanya Allah, kita dikeluarkan dan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi hadis ini sudah jelas ya, menerangkan kepada kita bahwa setiap amal perbuatan kita itu pasti dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kebaikannya, apakah keburukannya itu lebih banyak. Ya, makanya kita berusaha untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik. Walaupun kita manusia tidak bisa terlepas dari kesalahan dan dosa. Al-insan wa khalil khata' wa nisyan. Ya, manusia itu tidak bisa terlepas dari yang namanya kesalahan dan dosa. Apalagi kita sebagai manusia
biasa, yang punya banyak kelemahan, yang punya banyak kesempatan untuk melakukan dosa, titik-titik dosa, titik-titik dosa, titik-titik dosa, ya. Makanya kita harus punya keyakinan bahwa apabila kita sudah melakukan dosa, maka kita harus segera bertaubat dengan mengucapkan astagfirullahaladzim. Lapor nakal-nakal itu. Ayo duduk yang baik, ya, ya. Apabila kita sudah melakukan dosa, yang terpenting adalah satu, tidak ada orang yang lepas luput dari dosa. Ya, tidak ada orang yang terlepas dari dosa karena sudah kodratnya manusia al-insan makhluk manusia. Ya. Tetapi apabila kita sudah melakukan dosa, maka kita harus menyadari bahwa itu perbuatan yang tidak baik. Setelah menyadari, maka bertaubat. Setelah bertaubat, maka berjanji tidak akan mengulangi dosa lagi, tidak masuk pada lubang yang sama, tidak mengulangi dosa-dosa yang sudah seringkali kita lakukan. Maka tahapannya, apabila kita berdosa, maka kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengampuni dosa-dosa kita, menyadari bahwa kita melakukan dosa, kemudian kita bertaubat dan berjanji tidak akan mengulangi dosa-dosa itu lagi. Anak-anak, seluruh jemaah yang berbahagia, ya, kalian yang masih dalam tahap perkembangan, berbagai perkembangan fisik, perkembangan jiwa, perkembangan mental, ini harus punya prasangka yang baik, harus punya husnudzon, tidak banyak berpikir negatif, harus banyak berpikir positif, sehingga apa kegiatan yang kalian lakukan itu berdasarkan apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan-larangan. Itu harapannya seperti itu. Karena kita tahu bahwa setiap amal perbuatan kita, setiap yang kita lakukan itu pasti dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dihitung, dihisab sesuai dengan amal perbuatan kita masing-masing. Di akhir pertemuan ini kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari dosa-dosa yang besar, kita dijauhkan dari dosa-dosa yang kecil, kita istiqomah dalam kebaikan-kebaikan sampai akhir hayat nanti. Amin ya rabbal alamin. Menjelang berbuka puasa, mari kita akhiri majelis kita pada sore hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Jangan putus asa, terus bersemangat, terus berbuat kebaikan. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Amin ya rabbal alamin.